Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab 13 mengenai kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis keuangan, dan stabilisasi. Di mana pada materi ini yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu mengenai neraca pembayaran. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, neraca pembayaran adalah suatu pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri, di mana dari dalam negeri ke negara lain. Pada dasarnya, neraca pembayaran ini dibagi dalam 3 komponen dasar, yaitu yang pertama, neraca transaksi berjalan atau current account, yaitu sebuah neraca yang berfokus pada transaksi ekspor dan impor atau barang atau maupun jasa. Pendapatan investasi, pembayaran cicilan, dan pokok utang luar negeri. Kemudian yang kedua adalah neraca modal atau capital account, yaitu neraca yang mencatat nilai investasi pihak swasta asing langsung atau terutama investasi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Investasi portofolio dan investasi jangka pendek lainnya, pinjaman luar negeri yang diberikan perbankan swasta nasional, bantuan dan hibah dari pemerintah negara lain, serta dari lembaga-lembaga dari negara lain. Yang ketiga adalah neraca tunai atau cash account, neraca cadangan internasional. Neraca tunai yaitu transaksi penyeimbang yang menunjukkan nilai cadangan devisa suatu negara. Angka positif pada neraca ini menunjukkan defisit neraca pembayaran atau penggunaan volume cadangan. Neraca pembayaran itu sendiri memberikan beberapa informasi penting mengenai hubungan ekonomi di antara satu negara dengan negara lain. Neraca pembayaran akan memberikan informasi mengenai nilai dan perkembangan ekspor dan impor. Apabila neraca keseluruhan adalah positif, maka negara tersebut dikatakan surplus in the balance of payment. Sedangkan apabila nilainya negatif, negara itu dikatakan menghadapi defisit dalam neraca pembayaran. Krisis utang. Krisis utang itu sendiri adalah suatu institusional menjadi pendekatan yang kelima, yakni teori baru pertumbuhan ekonomi, di mana krisis utang ini terjadi dengan adanya faktor-faktor sebagai berikut. 1. Kenaikan suku bunga real yang menyebabkan naiknya permintaan pembiayaan, ketidakseimbangan, kebutuhan uang baru, dan kredit sukarela akan menimbulkan krisis utang tersebut. Yang kedua, merosotnya non-interest current account karena memburuknya ekonomi mikro atau memburuknya ekonomi makro, permintaan mengalami penurunan permintaan terhadap komoditi ekspor. Hal ini menyebabkan kegagalan pembiayaan atau pembiayaan akan semakin membesar. Yang ketiga, kenaikan tingkat inflasi dunia yang mengakibatkan suku bunga nominal naik dan amortisasi. Terjadinya pendekatan maturitas efektif utang. Yang keempat adalah tanpa perubahan suku bunga, kreditur akan meminta pembayaran pokok utang. Kemudian selanjutnya adalah program stabilisasi. Salah satu rangkaian kegiatan yang terpaksa ditempuh oleh suatu negara dalam rangka menanggulangi berbagai macam permasalahan yang bersumber pada instabilitas makroekonomi, yaitu lonjakan inflasi domestik yang dibarengi terhadap anggaran pemerintah yang memburuk, baik defisit, di mana defisit adalah pelaksanaan
renegosiasi dengan bank swasta yang diharapkan bisa memperpanjang pembayaran hutang dan tingkat suku bunga direndahkan. Selain itu, pemerintah dapat dipermudah dengan adanya kebijakan stabilisasi itu. Adapun 4 komponen dalam stabilisasi. Yang pertama, penghapusan atau liberalisasi atas kontrol pemerintah terhadap lalu lintas devisa dan impor. Yang kedua, devaluasi nilai tukar resmi mata uang domestik negara berkembang. Yang ketiga, pemberlakuan program anti-inflasi domestik yang serba ketat. Yang keempat adalah peningkatan upah untuk menarik dana investasi asing dan pembukaan perekonomian terhadap hubungan komersial internasional. Selanjutnya adalah strategi dalam melepaskan diri dari utang. Masalah utang yang melilit negara-negara berkembang akhirnya menjadi sebuah masalah yang pertama kali di dunia yang mengandung implikasi ekonomi serius bagi negara berkembang itu sendiri maupun negara maju, sehingga diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahan hutang, sehingga dibentuklah kartel penghutang, atau secara sepihak satu atau dua negara penghutang menghapuskan utang mereka karena dikhawatirkan terjadinya kolaps. Usulan lain adalah renegosiasi. Untuk meringankan beban utang, negara untuk memperpanjang jatuh tempo pembayaran, atau dengan meringankan beban bunga yang harus dibayarkan. Rencana Brady atau Brady Plan merupakan usulan atas Menteri Keuangan Amerika Serikat, di mana Nicholas Brady pada tahun 1989 yang merencanakan untuk meminimalisir kerugian dari bank-bank komersial melalui upaya penghapusan hutang, tetapi sisa pinjaman tidak dihapuskan yang akan dijamin dengan IMF dan World Bank. Asalkan negara berkembang yang bersangkutan tersebut bersedia untuk melaksanakan program penyesuaian yang diusulkan oleh IMF. Kemudian selanjutnya adalah mengenai sebuah ilustrasi hipotesis atau defisit dan utang. Untuk memperjelas pemahaman tentang hutang dan defisit, bisa kita lihat sebagai contohnya di negara kita sendiri, negara Indonesia, berapa besarnya utang yang dimiliki oleh Indonesia yang harus dibayar ke luar negeri, dan apa saja solusi yang harus diberikan Indonesia untuk melunasi utang-utang tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah persoalan defisit pembayaran, di mana cadangan internasional di sini termasuk di antaranya adalah yang disebut dengan cadangan emas. Maka uang akan semakin kuat dan spesial suatu negara yang digunakan untuk melunasi transaksi internasional. Cadangan internasional memiliki tujuan yang sama bagi negara-negara, seperti halnya rekening bank bagi setiap individu. Cadangan ini dapat ditarik untuk pembayaran tagihan dan utang, dan bertambah dengan adanya simpanan yang berasal dari penjualan ekspor neto dan aliran masuk modal, dan dapat digunakan sebagai jaminan untuk meminjam cadangan tambahan. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa saldo pada transaksi berjalan ditambah saldo transaksi modal harus di-offset oleh saldo dari transaksi cadangan moneter. Selanjutnya adalah mengenai pinjaman. Pinjaman penyesuaian struktural adalah
pinjaman dari Bank Dunia bagi negara-negara berkembang dan mendukung upaya pencabutan kendali pemerintah yang berlebihan, membuat harga faktor dan produksi supaya mencerminkan nilai kelangkaan sumber daya dan mendorong persaingan pasar, di mana pinjaman penyesuaian struktural ini sebagai bagian dari proses tersebut, kebijakan stabilisasi dan penyesuaian struktural keduanya merupakan persyaratan dalam mendapatkan pinjaman. Umumnya dikenal sebagai ketentuan persyaratan, atau kebijakan ini dirancang untuk mengurangi permintaan domestik yang dapat memperlambat ekspor dan mendorong impor. Selanjutnya adalah mengenai akumulasi utang dan kemunculan krisis utang, di mana yang pertama yaitu membahas tentang latar belakang dan analisis. Akumulasi utang eksternal merupakan fenomena biasa di negara berkembang pada tahap pembangunan ekonomi, di mana pasokan tabungan domestik itu semakin rendah, defisit pembayaran transaksi berjalan tinggi, dan impor barang modal diperlukan untuk memperbanyak sumber daya domestik sebelum awal tahun 1970-an. Kemudian transaksi dasar itu sendiri adalah transaksi yang dilakukan pada pertama kali dan penting untuk memahami konsep dasar yang dikenal sebagai transfer dasar, di mana transfer dasar itu sendiri adalah aliran masuk atau keluar neto dari valuta asing terkait dengan pinjaman internasional suatu negara. Selisih kuantitatif antara aliran modal masuk neto dengan aliran modal masuk kotor dikurangi dengan amortisasi utang sebelumnya dan pembayaran bunga pada akumulasi utang yang ada. Awal mula krisis utang, di mana krisis utang ini terjadi ketika suatu negara tidak mampu lagi menampung pembayaran di dalam negara itu sendiri, dan hal inilah yang mendorong suatu negara harus melakukan pinjaman atau utang kepada negara lain, di mana negara itu dianggap mampu memberikan pinjaman kepada suatu negara yang memerlukan atau suatu negara yang berkembang untuk membantu melancarkan proses transaksi maupun transfer dalam suatu negara. Selanjutnya adalah tentang kebijakan neraca pembayaran itu, tentang yang pertama adalah pos-pos neraca pembayaran, di mana yang pertama itu transaksi berjalan, yaitu fokus pada ekspor dan impor barang dan jasa, pendapatan investasi, pengangguran utang, dan pengangsuran utang, dan pengiriman serta transfer uang neto swasta dan umum. Kedua, modal transaksi atau transaksi keuangan yang mencatat nilai investasi swasta asing, kredit luar negeri oleh bank swasta internasional, serta kredit dan hibah dari pemerintah asing. Yang ketiga adalah transaksi cadangan moneter, merupakan item penyeimbang antara penyelarasan
pemerataan statistik dan indikator aliran modal yang tidak tercatat yang diturunkan ketika pembayaran total, dan transaksi berjalan dan transaksi melebihi total penerimaan. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah defisit pembayaran. Dalam menghadapi terjadinya defisit neraca pembayaran pada transaksi berjalan dari transaksi modal, negara berkembang memiliki berbagai ancaman kebijakan. Yang pertama adalah dengan mendorong ekspansi ekspor atau membatasi impor. Dalam hal ini yaitu berkonsentrasi pada ekspansi ekspor atau membatasi impor. Dalam hal ini yaitu berkonsentrasi pada ekspansi ekspor barang primer atau barang sekunder. Dalam impor yaitu kebijakan substitusi impor atau penerapan tarif. Seleksi dan kuota fisik atau larangan impor barang-barang konsumen tertentu yang mungkin dapat dilakukan. Untuk mencapai kedua tujuan itu secara bersamaan, dengan mengubah nilai tukar mata uang asing melalui devaluasi mata uang yang menurunkan harga ekspor dan meningkatkan harga impor. Cara kedua yaitu mencari pinjaman dan bantuan dari IMF atau Bank Dunia apabila hal ini dilakukan negara yang bersangkutan harus berhubungan kebijakan fiskal dan moneter atau yang disebut dengan kebijakan stabilisasi dan penyesuaian struktural. Keduanya merupakan persyaratan dalam mendapatkan kredit. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi permintaan domestik, sehingga dapat menurunkan impor dan mengurangi tekanan inflasi. Cara ketiga yaitu negara berkembang dapat mencoba memperbaiki saldo modal dengan mendorong banyaknya investasi swasta atau mencari bantuan publik asing akan tetapi penerimaan bantuan pinjaman harus membayar pokok utang dan bunga di kemudian hari. Cara keempat yaitu negara berkembang dapat memodifikasi dampak negatif dari defisit neraca pembayaran yang kronis dengan pembesar cadangan moneter. Resminya caranya adalah dengan hak menggambarkan khusus biasanya negara dengan neraca pembayaran yang defisit diminta untuk mengatasi defisit dengan menarik cadangan resmi mereka dari aset moneter internasional untuk mereka, emas dan dolar Amerika Serikat. Yang ketiga adalah tren dalam neraca pembayaran. Sebelum tahun 1980, strategi pembangunan konvensional telah didukung negara-negara berkembang beroperasi dengan defisit transaksi berjalan yang besar karena impor barang modal dan barang menengah diorder untuk menyediakan mesin dan peralatan demi industrialisasi yang pesat. Pembiayaan atas defisit dapat dimungkinkan melalui transfer sumber daya yang besar pada transaksi modal dalam bentuk bantuan asing bilateral, investasi asing maupun yang dilakukan di negara sendiri atau bahkan di negara asing tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai resolusi krisis utang tahun 1980-an sampai 1990-an. Di mana krisis atau revolusi krisis utang ini pada tahun ini mungkin dapat terulang lagi. Hal ini terbukti terjadinya akhir tahun 1994 dan awal 1995 ketika Meksiko salah satu kisah keberhasilan dalam penjadwalan utang piutang. Terpaksa mendevaluasikan mata uangnya dan mencari pinjaman siaga khusus untuk pembayaran kewajiban utang jangka pendeknya. Hampir setengah dari modal investasi portofolio swasta yang telah masuk ke Meksiko dan negara penguasa Amerika Latin lainnya. Selanjutnya adalah krisis keuangan global dan negara-negara berkembang.
Penyebab krisis dan tantangan untuk pemulihan pertahanan lama, yaitu para ekonomi belum sepenuhnya sepakat mengenai akan penyebab dan krisis ini. Ada yang mengatakan bahwa krisis ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila beberapa hal yang salah tidak terjadi secara spesifik. Di Amerika Serikat sendiri, salah satu faktor yang ditengahi adalah deregulasi keuangan yang terlalu cepat dan meluas, atau kurang cermat dalam perencanaan dan implementasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai dampak ekonomi terhadap negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 dan paruh pertama 2008, negara-negara berkembang tidak begitu terkena dampak krisis dibandingkan dengan negara-negara maju. Tetapi pada paruh kedua tahun 2008, dampaknya cukup parah di sebagian besar negara berkembang yang terlanjur hingga tahun 2009, seperti yang dikemukakan dalam World Development Report 2009, negara-negara berkembang lebih bertahan terhadap krisis keuangan global dibandingkan negara-negara maju, karena sistem keuangan mereka tidak terkait erat dengan sistem perbankan Amerika Serikat dan Eropa yang terkena imbas paling besar. Pada bulan Oktober 2010, IMF memproyeksikan bahwa output dari negara-negara yang sedang berkembang akan bertumbuh pada tingkat 7,1 bahkan sampai 8,1%. Ekspor impor turun drastis pada awalnya, volume perdagangan dunia turun 14,4%. Pada tahun 2009, penurunan terbesar selama beberapa dasawarsa terakhir dalam pengurangan defisitnya. Kemudian aliran masuk investasi asing, pertumbuhan ekspor mungkin akan menurun selama beberapa tahun. Pada bulan Oktober 2010, World Economy Outlook IMF mengamati salah satu pertanyaan penting mengenai dampak krisis tersebut terhadap pembangunan ekonomi. Apakah krisis keuangan memiliki dampak yang bertahan lama pada perdagangannya? Penelitian tersebut mengamati data sejak tahun 1970 dan menemukan bahwa impor tetap rendah bahkan dalam jangka menengah setelah krisis perbankan terjadi. Sementara ekspor dari negara yang terkena krisis relatif tidak terganggu. Negara yang mengalami krisis perbankan yang juga memiliki defisit transaksi berjalan yang lebih tinggi biasanya mengalami penurunan yang lebih besar atau mengalami penurunan yang semakin drastis pada impor. Biasanya situasi akan tetap sama dengan tren yang ada sebelum krisis terjadinya selama beberapa tahun. Hal ini menambah kekhawatiran bahwa peluang negara-negara berkembang untuk memperluas ekspor ke Amerika Serikat dan ke sejumlah negara Eropa penting yang tengah mengalami krisis perbankan akan terhambat selama beberapa tahun. Itu dikutip pada tahun 2010 World Investment Report dari UNCTAD menemukan bahwa pertama-tama bobot relatif dan dalam perekonomian negara berkembang dan transaksi sebagai tujuan dari sumber investasi asing diharapkan terus meningkat. Perekonomian ini yang menyerap hampir setengah dari aliran masuknya FDI pada tahun 2009, membuka jalan menuju pemulihan FDI itu sendiri.
Pembahasan yang selanjutnya adalah beragam dampak di antara wilayah berkembang. Banyak sekali dampak-dampak yang dihadapi oleh negara berkembang apabila utang piutang di negara tersebut tidak bisa dilunasi atau tidak bisa dipenuhi sesuai dengan kurun waktu yang telah disediakan sebelumnya. Permasalahan utang piutang adalah permasalahan yang sudah mendunia dan tidak asing lagi di suatu negara maupun di negara berkembang, demikian juga di negara maju. Akan tetapi bedanya negara berkembang dengan negara maju, pada negara maju utang piutang tersebut akan lebih cepat untuk dalam pelunasannya. Sedangkan di negara berkembang dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seperti pengangguran, rendahnya lowongan pekerjaan atau sedikitnya lowongan pekerjaan, ditambah lagi penduduk yang semakin meningkat, akan menjadi hambatan terbesar dalam pelunasan utang di Indonesia. Lain halnya dengan negara maju. Jika negara maju dengan banyaknya lowongan pekerjaan atau banyaknya kesempatan kerja bagi masyarakat akan mempermudah dan memperlancar jalannya pembayaran utang bagi negara maju. Dalam Bank Dunia dan juga IMF mengidentifikasi akan adanya risiko penurunan, setidaknya ada 5 alasan untuk mempertimbangkan terjadinya penurunan tersebut, yakni yang akan terjadi di skenario proyeksi menengah serupa, yaitu yang pertama, Amerika Serikat masih mengalami defisit perdagangan yang tinggi yang sepertinya masih jauh dari harapan untuk kembali ke tingkat sebelumnya yang tinggi. Seperti yang telah kita lihat, negara yang diterpa krisis perbankan besar selama beberapa tahun memiliki tingkat impor yang berada di bawah tren. Kemudian yang kedua adalah defisit fiskal, juga tinggi di hampir seluruh negara OECD berpendapat tinggi, dan ketika perekonomian mereka berkontraksi, permintaan agregat pun demikian, ikut berkontraksi, sehingga makin mengurangi pasar ekspor. Hanya ada sedikit ruang bagi kebijakan fiskal untuk merespon dengan stimulasi jika terjadi krisis karena tingkat defisit dan utang kini begitu tinggi dan kapasitas politik untuk stimulasi baru masih minim. Kemudian yang ketiga adalah perspeksi pasar akan risiko gagal bayar pemerintah tinggi. Meski saat ini secara historis mengalami kebalikan di mana risiko ini secara rata-rata lebih rendah bagi negara-negara berkembang ketimbang sejumlah negara maju. Kemudian yang keempat adalah risiko defisit yang terjadi selama depresi besar dan di Jepang. Selama dasawarsa yang hilang masih lebih tinggi daripada normal. Yang kelima adalah manfaat ekspor produk manufaktur ke negara-negara berpendapatan tinggi berlangsung apabila peluang melakukan hal berkurang akibat pertumbuhan yang sangat lambat. Peluang sekaligus biaya. Peluang ini tidak luput atau tidak terhindar dari yang namanya biaya. Di mana ada peluang, tentu ada bahaya yang akan dihadapi atau tantangan-tantangan yang akan diterima apabila kita melakukan suatu transaksi maupun pembayaran utang dalam suatu kurun waktu tertentu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.